Kurang setengah jam duhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Melengkapi daripada manakib dan ceramah Habib Umar, sosok orang yang alim yang mengamalkan ilmunya, tawadhu' dan bersemangat mengajarkan ilmu. Ada orang alim tapi enggak mengamalkan ilmu, saudara. Maka orang ini diibaratkan WC. Alim, pinter ceramah, hati cinta dunia, ambisi, penuh kebencian. Alim tapi hati penuh dengan sombong, hasud. Ini kata ulama kalmirhab, seperti WC. Apalagi WC-nya orang kaya, Foslen, tapi dalamnya kotor, saudara. Atau seperti kalgaber, seperti kuburan, zahiruhu ma'mur wa batinuhu idhamul mautah, seperti kuburan. Apalagi kuburannya pejabat, luar biasa, dalamnya bangkai tengkorak yang mengerikan, saudara. Karena itu orang alim yang amil itu adalah yang bagus, mengamalkan ilmunya. Bukan hanya mengamalkan ilmunya, tapi mencetak ulama mengajarkan ilmunya. Kalau sudah demikian, dikatakan Nabi Isa, man alima wa amila wa allam fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Orang yang punya ilmu, ngamalkan ilmu, ngajarkan ilmu, enggak perlu banyak-banyak kalau ngajarkan ilmu. Dikit tapi mentes. Wadzalika yud'a 'aziman, orang yang demikian ini dikenal orang yang agung, ada di langit, bukan di bumi loh ya. Kalau di bumi itu punya tim khusus untuk disebut orang nomor satu, itu ada timnya, dibayar. Tapi kalau sudah yang ada di langit nggak ada timnya, itu diakui para malaikat, diakui oleh Rabbul Alamin. Itulah orang yang alim, punya ilmu, mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmu. Orang yang demikian ini kasyams, seperti matahari. Tudhi'u linnasi wa hiya mudhi'ah, menerangi orang dan dirinya juga terang benderang. Au kal misik tutayyibu ghairuhu wa huwa tayyib, atau seperti minyak misik, wangi dan juga membuat wangi kepada yang lainnya. Itulah sosok Habib Umar. Al-Faqir enggak selevel dulu belajar. Kalau Habib Hasan Baharun, dia tadi itu udah umur saat itu. Al-Habib Hasan Al-Hinduan juga begitu. Al-Habib Ahmad bin Hussein As-Siggaf, Masya Allah, sudah dasarnya kuat. Kalau Al-Faqir belajarnya Safinatun Najah, memang masih kecil saat itu. Ongkos ke Surabaya itu bawa 700, itu untuk PP cukup. 700.000 untuk PP cukup, sak makannya sama teh. Iya, 700 rupiah cukup dulu itu. Jadi setiap hari Sabtu berangkat ke sana. Turun ada di apa itu dulu itu? Bukan di Wonokromo, kemudian naik turun ada di apa, di Suala ya. Ya, mampir ke situ kemudian pulang ke Wonokromo. Beliau waktu itu sudah sakit parah, kena liver besar perutnya. Orang kalau kena liver itu sulit tidur. Tapi beliau
wasiat kepada istrinya, kalau datang Taufik suruh bangunkan. Baru tidur kadang-kadang 10 menit seberapa jam udah dibangunkan. Ngajar sebentar, udah ya waladi ana ta'ban ba'as tadi. Barakah. Begitu setiap saatnya. Alhamdulillah barakah hasilah insyaallah. Habib Umar pernah juga beliau bercerita. Dulu ada orang yang mengerti jin, tapi kok saya yakin beliau sendiri ya, beliau berkata yang belajar di sini dari bangsa jin lebih banyak daripada manusia. Yang datang manusia cuma 2-3, jinnya banyak. Ada yang namanya awat katanya, ada yang namanya fulan. Jadi mungkin ada fuqahaul jin ya, muridnya beliau itu. Beliau sendiri yang berkata saat itu. Walhasil beliau adalah seorang yang luar biasa dalam mengajar ilmu, tidak kenal waktu sakit pun tetap untuk mengajar ilmu. Karena itu benar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahlas samawati wal ard la yusalluna ala muallimin nas al khair hatta al hitan fil ma' wa hatta an-namla fi juhriha. Yang ada di langit dan di bumi, mereka semuanya mendoakan kepada orang-orang mengajarkan kebaikan kepada manusia, sampai-sampai ikan yang ada di lautan dan semut yang ada di lubangnya ikut mendoakan. Pertanyaannya, langit dan bumi mendoakan semuanya penduduknya, lah kok disebut lagi ikan sama semut? Kan juga di bumi ikan dan semut itu. Kenapa? Kalau burung misalnya, Anda tahu suaranya burung, saudara. Kalau kambing, Anda tahu suaranya kambing. Kalau ikan, tahu suaranya. Ikan tidak bersuara, saudara. Semut juga tidak bersuara. Yang tidak bersuara pun ikut andil mendoakan kepada orang yang berbuat baik, mendoakan istighfar, sekalipun mereka tidur dan istirahat. Kenapa? Karena dia muallimun nas al khair, mengajarkan kepada manusia kebaikan. Rahimahullah rahmatul abrar wa nafa'ana barakatihi amin. Dari khutbah tadi yang jelas, ilmu bukan hanya satu-satunya alat untuk ngangkat derajat, tapi harus diamalkan, saudara. Harus diamalkan untuk pribadi dan diamalkan untuk yang lainnya dengan mengajarkan. Tapi kalau ilmu tadi itu tidak diamalkan, maka akan jadi hujjah ala sahibi. Al ilmu hujjah alaika hatta ta'mala bih. Fa idza amilta kana al ilmu hujjatan lak. Ilmu itu akan menjadi bukti yang membahayakan kamu sehingga kamu mengamalkannya. Kalau sudah kamu bisa mengamalkan, baru ilmu akan menjadi bukti yang akan manfaat kamu, yang menjadi sabab kamu diangkat derajatnya oleh Allah. Dikatakan bahwa di asa Musa, di tongkatnya Nabi Musa tertulis 4 hal. Jadi tongkatnya Nabi Musa itu ada 4 tulisan hikmah. Tulisan pertama begini: al-alim idza lam ya'mal bi ilmihi fahuwa wa iblisu sawa. Orang yang punya ilmu tapi enggak ngamalkan ilmunya, dia dan iblis sama. Iblis itu saking alimnya sampai Tuhan didebat loh. Disuruh sujud tawaduk kepada Nabi Adam, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Kenapa? Engkau ciptakan aku ya Allah dari api, Adam kau ciptakan dari tanah. Dia menganggap bahwa kemuliaan itu dari asal usul, tanah diinjak-injak oleh kaki, api terang benderang. Tapi dia tidak paham bahwa kemuliaan itu daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan banyak ilmunya, iblis menjadi jatuh martabatnya.
Yang kedua, maktub ada di situ. Wal imam alladzi lam ya'dil fi ra'iyatihi fahuwa wa fir'aun sawa. Pemimpin yang tidak adil kepada rakyatnya, dia dan Fir'aun sama. Hati yang jadi pejabat. Kalau kamu nggak adil, nanti kumpulnya sama Fir'aun. Bukan karena diakui oleh manusia, tetapi dibenci sama Tuhan, bukan. Tapi jadilah kamu pemimpin yang bisa dibanggakan dunia akhirat, yaitu yang adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Yang ketiga, al-ghani alladzi lam yunfik malahu fi sabilillah fahuwa wa qarun sawa. Orang yang kaya yang tidak menginfakkan hartanya untuk membela agama Allah, tumpuk, agama Allah nggak diperdulikan, nggak mau mengeluarkan al-emanu wal meditu, fahuwa wa qarun sawa, dia dan Qarun sama. Kenapa? Qarun kaya tapi dia bakhil, tidak mau mengeluarkan hartanya untuk menyumbang membela agama Allah. Sampai diceritakan hartanya Qarun, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu usbah uli quwwah. Hartanya Qarun tuh ini digambarkan, kira-kira ono ndak sing luwih suki. Hartanya Qarun itu kuncinya untuk nyimpen emas, untuk nyimpen hartanya, dipikul 70 orang yang gede-gede, kekar-kekar nggak kuat. Kuncinya, belum isinya itu. Yang keempat, al-faqir alladzi lam yasbir al-ibtila fahuwa wal kalbu sawa. Orang fakir yang tidak mau sabar dengan ujian Allah, udah fakir, nggak sholat, main judi, nyolong lagi, maka dia dan anjing sama. Ini 4 hal yang ada di tongkat Fir'aun. Karena itu ilmu bisa mengangkat derajat dengan catatan diamalkan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jika ilmu diamalkan untuk dirinya dan juga diajarkan kepada yang lainnya. Kalau tidak, nasibnya seperti Bal'am, ilmunya banyak. Karena itu Allah menyatakan walau syi'na la rafa'nahu walakinnahu akhlada lil ard wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alaihi yalhath aw tatruku yalhath. Bal'am itu dikasih ilmu yang banyak. Kata Allah, kalau aku mau dengan ilmunya aku angkat derajatnya. Tetapi dia lebih condong kepada urusan bumi, lebih mendukung kepada pemerintahan yang zalim, disogok. Ini Bal'am bin Ba'ura, ini ilmunya bukan ilmu biasa, sampai tahu sirru ismillahil azam, rahasia ismullahil azam, yang jika orang itu mendoa akan diterima doanya. Disogok sama si Fir'aun, doakan Musa. Nyogok nggak sedikit Fir'aun. Ini bahaya ini saudara, sogokan ini bahaya ini. Kalau dikasih 2 juta bisa warok orang. Kalau udah miliar mikir saudara. Dikasih begitu banyak, akhirnya mau si Bal'am doakan Nabi Musa, langsung lidahnya menjulur sampai ke dada. Orang yang demikian ini famathaluhu kamathalil kalb. Orang seperti Bal'am ini yang mau menerima suap dengan ilmunya, mendukung yang zalim, maka dia itu seperti anjing, bukan pewaris Nabi. Kenapa? Intahmil alaihi yalhath au tatruku yalhath. Anjing itu kau piara atau jadi liar tetap melet. Binatang yang melet, binatang buas yang melet itu anjing. Kucing nggak melet, buaya nggak melet, anjing melet terus. Kon keimangan melet, warek melet, luwe melet. Itu anjing.
Lah kalau sudah jadi anjing, jadi piaraan, saudara. Anjing itu nggak perlu dikasih sate, kasih ono, tulang sudah puas. Kalau sudah begitu, disuruh loncat, disuruh itu mau, disuruh gonggong mau, disuruh ngedepi siapa saja mau. Begitulah kalau orang punya ilmu yang menerima sogokan. Jadi yang seperti anjing, disuruh demo mau, disuruh jadi jurkam mau, disuruh itu mau. Kenapa? Piaraan. Hati-hati, hati-hati. Karena itu kalau kamu dengan ilmu kamu, nih khusus santri-santri yang punya ilmu ya, dengan ilmu kamu, amalkan ilmu kamu, rajin sholat berjamaah, rajin qiyamul lail, tinggalkan yang haram, ajarkan ilmu kamu, maka kamu bukan mendapat derajat manusia yang direbutkan setiap 5 tahun sekali, yang belum tentu jadi, tapi yang jelas ngeluh. Paham ya? Kamu akan mendapat derajat langsung dari Allah sampai di hari kiamat kamu, asal kamu ikhlas dalam mengamalkan ilmu kamu. Nah, itulah sosok Habib Umar yang harus kita ikuti, saudara. Mudah-mudahan insyaallah kita dapat barokah beliau. Amin, amin, Allahumma amin. Majlis ini akan ditutup dengan doa wahbah yang akan dibawakan oleh Al-Habib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Haddad. Dan setelah itu adzan zuhur, kita sholat berjamaah. Mohon nanti buat lingkaran 44 atau 55 ya, kemudian makan sekedarnya ya. Kemudian untuk para habaib, untuk para kiai ada di bangunan sebelah, ada di bangunan sebelah utara, ada di sana. Mudah-mudahan insyaallah panjang umur, sehat walafiat, lahir batin, insyaallah tahun yang akan datang semakin meriah. Dan insyaallah akan Allah takdir kita menghadiri acara yang sama fi khair wa afiyah. Amin, Allahumma amin, amin, Allahumma amin. Diumumkan juga Hol Habib Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad ada di Surabaya hari Sabtu jam 9 pagi di Kampung Baru. Acara lengkapnya mulai hari Jumat Rohah sore, kemudian setelah maghrib Maulid. Hol Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf hari Ahad jam 9 pagi di Masjid Jami' Pasuruan. Acara lengkapnya Roha sore hari Sabtu, setelah maghrib khatmul Quran, dan subuh hari Ahad Maulid. Hari Maulid kita tutup dengan talqinul dzikir, dan setelah itu doa ul-wahbah insyaallah dan salat berjamaah. Saya minta kalau memang enggak cukup bisa naik ke atas ya, ada di atas. Afdal ma qultu ana wan nabiyyu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdal ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqq al nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha anbat insyaallah ta'ala. Amin, amin. فاتحة الله جعلنا وإياكم من أهل لا إله إلا الله يحققنا وإياكم حقيقة لا إله إلا الله في سنة لا إله إلا الله في دار لا إله إلا الله وتوفنا على لا إله إلا الله بعد من طويل في طاعته بلطف عافية وإلى حضرنا بها الفاتحة. Amin. Atas nama keluarga minta maaf kalau ada kekurangan keluarga Habib Umar bin Husain Ba'agil, dan terima kasih atas kehadirannya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.